Di sebuah kota kecil yang tenang, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal sebagai rumah cermin karena setiap sudutnya dipenuhi cermin-cermin antik yang memantulkan bayangan dengan cara aneh. Penduduk setempat sering menghindari rumah itu karena rumor yang beredar. Siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah sama lagi. Suatu hari, seorang jurnalis muda bernama Aisyah menerima surat tanpa nama. Surat itu berisi undangan untuk datang ke rumah cermin pada malam tertentu. Surat tersebut mengklaim bahwa ada rahasia besar yang akan mengungkap skandal besar di kota itu. Tertarik dengan janji eksklusif itu, Aisyah memutuskan untuk datang. Aisyah tiba di rumah cermin saat hujan deras mengguyur. Pintu rumah itu terbuka perlahan seolah menyambutnya. Di dalam, hanya ada suara tetesan air yang bergema. Dia melihat secarik kertas di meja dengan tulisan tangan yang rapi. Carilah kebenaran di cermin terbesar. Dengan hati-hati, Aisyah mulai menjelajahi rumah itu. Setiap cermin yang dia lewati memantulkan bayangan dirinya. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Bayangannya tampak bergerak sedikit lebih lambat daripada dirinya. Semakin jauh dia masuk, cermin-cermin itu mulai memantulkan bayangan lain. Bayangan orang-orang yang tidak ada di ruangan itu. Di ruang tengah, Aisyah menemukan cermin besar yang hampir memenuhi dinding. Saat dia mendekat, bayangannya berubah menjadi seorang wanita yang tidak dia kenal. Wanita itu tampak ketakutan dan mulai berbicara tanpa suara. Namun, di sudut bawah cermin, ada kata-kata yang terbentuk seperti coretan darah. Kebohongan mereka membunuhku. Aisyah panik. Dia mencoba keluar, tetapi pintu-pintu rumah itu terkunci. Di meja dekat cermin, dia menemukan jurnal tua. Di dalamnya terdapat catatan tentang seorang wanita bernama Nadira, yang menghilang 20 tahun lalu setelah mencoba mengungkap kejahatan besar yang melibatkan para pejabat kota. Di halaman terakhir jurnal itu, tertulis pesan samar, "Mereka tidak membunuh tubuhku, tapi menghancurkan hidupku." Cari kebenarannya di ruang bawah tanah. Aisyah akhirnya menemukan pintu menuju ruang bawah tanah di balik lemari besar. Di sana, dia menemukan ruangan penuh dengan dokumen-dokumen tua, rekaman suara, dan foto-foto. Bukti-bukti itu menunjukkan skandal korupsi besar yang melibatkan pejabat kota, termasuk pembunuhan karakter terhadap Nadira. Namun, yang lebih mengejutkan, Aisyah menemukan foto ayahnya di antara para pelaku. Tiba-tiba, suara pintu ruang bawah tanah tertutup. Aisyah berbalik dan melihat bayangan Nadira di cermin tua di sudut ruangan. Nadira tampak tersenyum tipis sebelum membisikkan kata-kata yang langsung bergema di kepala Aisyah. Kebenaran adalah pembunuh yang paling kejam. Pagi harinya, Aisyah ditemukan tergeletak di depan rumah cermin oleh seorang penduduk setempat. Dia tidak ingat bagaimana dia keluar, tetapi dia membawa dokumen-dokumen itu bersamanya. Namun, saat dia membuka dokumen-dokumen tersebut di kantor, mereka semua kosong, tidak ada satupun bukti yang tersisa. Aisyah kini dihantui oleh bayangan Nadira. Setiap kali dia melihat cermin, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Dan setiap malam, dia mendengar suara berbisik, "Kebenaran masih menunggumu." Penutup cerita ini menyisakan misteri. Apakah Aisyah benar-benar menemukan kebenaran? Ataukah semuanya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh rumah cermin? Hanya waktu yang akan menjawab.